teman-teman semuanya dan juga Dokter Irma. Terima kasih sudah hadir di Bincang Asik bareng Penpro pada malam hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan kita yang Maha Esa, karena Tuhan kita telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul kembali bersama-sama bareng Penpro Bincang Asik pada malam hari yang indah ini. Namun sebelum kita memulai acara kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Baik, doa selesai. Jadi langsung saja pertama-tama izinkan saya izinkan saya untuk membacakan kurikulum kita dari pemateri kita pada malam hari ini. Karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang, maka kita semua harus kenalan dulu dong ya sama pemateri kita pada malam hari ini. Oh ya, saya lupa kenalan. Perkenalkan, saya Yurolita Fitra Toban, bisa dipanggil Fitra, selaku moderator pada malam hari ini. Fitra angkatan berapa? 2019, Dok Tabe. Oh, 2019. Oke. Saya boleh dijadikan co-host biar nanti saya share sendiri materinya. Oh ya, sudah Dok Tabe. Oh ya, oke, thank you. Nanti saya share ya. Nah, baik. Baik, saya akan membacakan daftar riwayat hidup dari pemateri kita pada malam hari ini. Biodata umum, nama lengkap, Dr. Irma Rahayu M. Biomed, tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 6 November 1988, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Mapala, Kompleks UNM, Blok A2, nomor 13 Makassar, status perkawinan menikah. Nomor handphone 085 255 227 767, email drirmarahayu@gmail.com. Riwayat pendidikan sekolah dasar SD Impres BTN Pemda, alamat Jalan A P Petarani 5 Blok E19-25 Makassar, tahun masuknya 1994, tahun lulus 2000. Sekolah lanjutan tingkat pertama, nama sekolah SLTP Negeri 24 Makassar, di Jalan Baji Gaul nomor 41 Makassar, tahun masuk 2000, tahun lulus 2003. Nama sekolah lanjutan tingkat atas, SMA Negeri 11 Makassar, Jalan Letjen Mapaudang nomor 66 Makassar, tahun masuk 2003, tahun lulus 2006. Perguruan tinggi, nama universitas, Universitas Hasanuddin, Fakultas Kedokteran, Program Studi Pendidikan Dokter, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 10 Makassar, tahun masuk 2007, tahun lulus 2011. Profesi, nama universitas, Universitas Hasanuddin, Fakultas Kedokteran, Program Studi Profesi Dokter, alamatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 10 Makassar, tahun masuk 2011, tahun lulus 2014. Untuk magister, nama universitasnya masih di Universitas Hasanuddin, Fakultas Sekolah Pasca Sarjana, Program Studi Ilmu Biomedik, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 10 Makassar, tahun masuk 2017, tahun lulus 2019. Dan juga ada pelatihan dan sertifikat. Yang pertama itu ada pelatihan delay presentation pada tanggal, skip saja dokter. Baik, kita lanjut ke riwayat pekerjaan. Jadi yang pertama ada dokter internship di Rumah Sakit Umum Daerah Siwa, Kabupaten Wajo, November 2014 sampai Agustus 2015. Dokter internship di Puskesmas Maniang Pajo, Kabupaten Wajo, Agustus 2015 sampai November 2015. Dan dokter umum di Puskesmas Kasih-Kasih, Kota Makassar, Maret 2016 sampai sekarang. Dan juga dosen di Fakultas Kedokteran Unibos, Kota Makassar, Juli 2016 sampai sekarang. Riwayat organisasi, anggota ID Cabang Kota Makassar 2016 sampai sekarang, pengurus Ikatan Ahli Ilmu Faal Indonesia atau yang disingkat
IAFI Cabang Makassar periode 2019 sampai 2020. Baik, sekian dari biodata dari pemateri kita pada malam hari ini, Dr. Irma. Jadi semuanya teman-teman dan kakak-kakak sudah kenal sama pemateri kita. Jadi langsung saja nih kita mulai bincang asik bareng Pentoin tentang tuberkulosis paru. Sahabat dokter, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Fitra. Fitra ya, Fitra. Fitra. Iya dok, Fitra dok. Ya. Sebelumnya saya mau tanya, kenapa materi tuberkulosis yang diambil untuk jadi diskusi malam ini? Ini program BEM ya? Iya dok, program BEM dok. Program kerja BEM ya? Jadi ini diadakan setiap pekan, akhir pekan. Jadi program BEM di Penpro ini ada namanya Bisik Baper dok. Jadi Bisik Baper ini membahas tentang penyakit-penyakit kompetensi 4 dok. Terus dalam pelaksanaannya itu dalam sekali sebulan dok. Oh, sekali sebulan, bukan sekali seminggu. Sekira tiap akhir pekan. Kita mulai saja ya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh adik-adik di FK Unibos mempercayakan saya untuk membawakan materi tuberkulosis paru. Sebelumnya ini kita santai saja ya, nggak usah tegang. Kita kan bisik baper toh, diskusi ringan. Tentang tuberkulosis paru ini merupakan salah satu penyakit terbanyak yang ada di masyarakat kita saat ini. Jadi memang salah satu penyakit yang bagusnya kita sharing atau diskusikan itu salah satunya ini TB paru untuk di pulmonologi. Namun ada beberapa penyakit yang juga tidak kalah pentingnya seperti PPOK dan asma. Itu juga yang bagusnya sih dibahas, tapi untuk tahap awal ya bagus tuberkulosis paru. Sebagai pendahuluan, TB paru, saya kira semuanya sudah tahu ya secara umum TB paru itu seperti apa. Nah, jadi kita di sini sharing saja kalau ada yang pernah baca tidak sesuai dengan yang saya sampaikan bisa kita sharing ya. Sebagai pendahuluan, tuberkulosis paru itu merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, di mana bakteri ini bentuknya batang dan bersifat tahan asam, sehingga Mycobacterium tuberculosis ini juga sering disebut sebagai basil tahan asam. Sebagian besar kuman TB ini sering ditemukan menginfeksi parenkim paru. Jika dia menginfeksi parenkim paru, ini yang kita sebut sebagai penyakitnya itu TB paru. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa bakteri ini juga dapat menginfeksi organ selain paru. Ini yang kita sebut sebagai TB ekstra paru. Di antaranya itu seperti pleura. Pleura itu walaupun dia berada di rongga toraks, tapi dia masuk dalam sebagai TB ekstra paru. Yang lain itu ada kelenjar limfe, kita kenal sebagai lymphadenitis TB, terus ada TB tulang, paling sering kena itu di tulang belakang, kita kenal sebagai spondilitis TB, dan organ ekstra paru lainnya. Nah, kenapa sih TB paru itu wajib untuk kita tuntaskan dan ini menjadi kompetensi 4A untuk dokter umum, karena TB ini sebenarnya bukan hanya permasalahan yang ada di Indonesia, tapi merupakan permasalahan yang terjadi di seluruh dunia. Namun di sini kita bisa lihat dari perpotongannya ini, Indonesia berada di perpotongan antara negara-negara yang memiliki masalah dengan TB, bukan hanya TB saja, tapi juga dengan MDR-TB dan TB dengan HIV.
Kalau negara misalnya Kamboja, dia permasalahan utamanya hanya TB saja, Ukraina, Uzbekistan, permasalahan utamanya adalah MDR TB, Uganda dengan TB HIV-nya, maka Indonesia ini berada tepat di tengah perpotongan antara ketiga penyakit ini. Menurut data global tahun 2015 itu terdapat sekitar 9,6 juta kasus baru untuk TB paru. 1,5 juta kasus kematian akibat TB ini per tahun 2015. Untuk di Indonesia sendiri, pada tahun 2015 ini ditemukan sekitar 1 juta kasus baru per tahun dan angka kematian yang cukup besar, yaitu sekitar 100.000 kasus kematian per tahun atau sekitar 270-an kasus kematian per hari, cukup besar. Ini menjadikan TB paru itu menjadi penyebab kematian nomor 3 di Indonesia setelah penyakit jantung iskemik dan cerebrovaskular. Etiologi, sebenarnya TB paru ini bukan hanya disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, tapi ada juga yang lain, yaitu Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum, Mycobacterium microti, dan Mycobacterium caneti. Namun memang yang paling sering ditemukan di Indonesia itu dan di dunia paling sering ditemukan penyebabnya adalah Mycobacterium tuberculosis, di mana Mycobacterium tuberculosis ini dia penularannya melalui antar manusia dan rute udara. Yang pernah ditemukan sebelumnya juga misalnya Mycobacterium bovis ini ditemukan terdapat pada susu sapi. Jadi dia penularannya bukan melalui manusia, bukan melalui antar manusia. Ini nice to know aja ya 4 yang lain ini. Nah, untuk Mycobacterium tuberculosis dia mempunyai sifat-sifat berikut ini itu setelah dilakukan pewarnaan Ziehl-Neelsen, pewarnaan tahan asam. Ini dia tampak panjang. Ini dia berbentuk basil panjang-panjang dengan pokoknya kalau kita lihat di mikroskop itu dia tipis sekali. Dia juga bersifat tahan asam dalam pewarnaan Ziehl-Neelsen. Makanya tadi saya sebutkan bahwa dia dikenal juga sebagai basil tahan asam. Terus dia tahan terhadap suhu rendah. Ada yang mengatakan 4-50 derajat Celcius, ada yang mengatakan 4-60 derajat Celcius. Tapi kita ambil range-nya dari terendah itu 4 derajat Celcius dan yang tertinggi 70 derajat Celcius. Dia bisa hidup lama di suhu ini. Dia kuman Mycobacterium tuberculosis ini bisa mati bila dipanaskan kalau suhu 100 derajat Celcius itu selama 5-10 menit. Kalau suhu sekitar 60-70 derajat Celcius itu sekitar 30 menit kan dia bisa mati. Terus Mycobacterium tuberculosis ini juga sensitif terhadap sinar UV matahari. Jadi kalau misalnya kita ada itu makanya kenapa kalau di daerah yang terkena paparan sinar matahari dia bisa mati kumannya. Salah satu edukasi kita kepada pasien pasien TB yang dirawat di rumah itu adalah dia harus membuka jendela kamar setiap pagi agar sinar UV masuk dan terjadi pertukaran udara, di mana kuman Mycobacterium TB ini juga dia bisa cepat mati kalau aliran udara lancar dalam suatu ruangan. Terus dapat bersifat dorman, artinya dia inaktif pada suhu rendah terutama. Nah ini, bagaimana sih kuman TB itu bisa menyebar? Nah ini transmisinya. Tuberkulosis menular lewat udara melalui droplet nukleus. Kalau satu droplet namanya droplet nukleus, kalau banyak droplet namanya droplet nuklei, ya nomenklatur. Di mana droplet nukleus ini berukuran kurang dari 5 mikron yang keluar ketika seseorang yang terinfeksi TB batuk, bersin atau bahkan bicara pun dia bisa keluar droplet nukleusnya. Droplet nuklei ini dapat dikeluarkan selain pada saat batuk, bersin, dan bicara, dia juga bisa keluar pada saat
pasien yang terinfeksi TB paru ini menjalani proses pemeriksaan yang menghasilkan produk aerosol seperti indoxisputum atau yang kita sebut dengan nebu, di nebulizer. Nebu biasanya orang asma itu di nebu kan. Nah, pada pasien TB biasanya ada beberapa pasien yang dia memproduksi sputum cuman sulit untuk dikeluarkan sputumnya, maka kita lakukan induksi sputum. Induksi sputum itu dengan kita inhalasi menggunakan NaCl 3% dan bronkoskopi. Bronkoskopi ini dia mirip endoskopi, cuman kalau endoskopi dia alat atau kameranya masuk ke saluran cerna, bronkoskopi ini masuk ke dalam saluran napas. Droplet nuklei ini yang tadi katakan karena ukurannya kurang dari 5 mikron, diameter 1 sampai 5 nanometer, dapat setiap satu droplet nukleus bisa menampung 1 sampai 5 basil dan bersifat sangat infeksius. Karena kecilnya ukuran droplet nuklei ini, dia bisa memiliki kemampuan masuk hingga ke ruang alveolar dalam paru, di mana ketika sudah sampai ke dalam ruang alveolar ini, disinilah kemudian bakteri melakukan replikasi. Nah, ini gambaran secara animasinya pada orang sakit bila dia tidak menggunakan masker dan orang yang sehat juga tidak menggunakan masker, mereka bisa terinfeksi melalui droplet nuklei ini. Ya. Jadi dari parenkim paru orang sakit masuk keluar ke udara lalu dihirup oleh orang sehat masuk sampai ke alveolarnya. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa ternyata bersin itu dia lebih banyak mengeluarkan kuman MTB dibanding orang batuk. Ketika batuk, dia bisa mengandung 0 sampai 3.500 MTB atau Mycobacterium tuberculosis, maka orang bersin, ketika bersin dia bisa mengeluarkan 4.500 hingga 1 juta MTB. Jadi hati-hati kalau ada orang bersin di dekat kita ya. Nah, ternyata kuman TB ini tidak serta-merta bisa langsung menular dari orang sakit ke orang sehat. Ada beberapa faktor yang menentukan transmisinya, yaitu yang pertama adalah jumlah organisme yang keluar ke udara. Jadi semakin banyak jumlah organisme yang dikeluarkan oleh orang sakit tersebut, maka semakin infeksius droplet nukleinya tadi. Yang kedua itu konsentrasi organisme dalam udara. Konsentrasi organisme ini adalah ketika dia semakin tertutup ruangannya, semakin kecil, dan semakin banyak orang di dalam, maka dia konsentrasinya semakin tinggi, semakin luas ruangan, dan bila dia memiliki ventilasi, maka konsentrasi organismenya tentu kecil, sehingga kemungkinan untuk menular juga sangat kecil, apalagi di ruang terbuka yang penuh dengan angin, maksudnya aliran udaranya lancar, itu penularan sangat kecil, kemungkinan untuk menular sangat kecil. Terus lama seseorang menghirup udara yang terkontaminasi, ini terutama juga berbahaya jika di dalam ruangan tertutup. Semakin lama seseorang itu terkontaminasi dengan udara yang mengandung droplet nuklei, maka semakin besar dia kemungkinan untuk terkena infeksi TB. Tolong dipotong kalau saya terlalu cepat ya. Siapa saja sih orang-orang yang gampang untuk terinfeksi kuman TB ini? Yang pertama itu orang dengan HIV positif atau memiliki penyakit imunokompromis seperti penyakit DM. Kenapa? Karena HIV dan DM. Oke. Nah, ini tadi. Nah, ini siapa saja sih orang yang berisiko untuk terinfeksi kuman TB? Yang pertama adalah orang-orang dengan HIV positif dan yang memiliki penyakit imunokompromis lain seperti diabetes mellitus. Di mana kita ketahui bahwa HIV dan DM ini adalah orang-orang yang memiliki daya tahan tubuh yang rendah, lemah, sehingga gampang terinfeksi oleh suatu bakteri. Nah, yang kedua, orang yang mengonsumsi obat imunosupresan dalam jangka waktu panjang. Siapa saja sih ini orang-orang yang dapat imunosupresan? Nah, imunosupresan ini biasanya didapat oleh orang-orang yang mendapatkan transplantasi organ.
Imunosupresan ini mereka dapatkan untuk mencegah daya tahan tubuhnya itu menolak organ yang ditransplant ke dalam tubuhnya, sehingga mereka membutuhkan imunosupresan. Nah, efek negatifnya dari imunosupresan ini adalah karena daya tahan tubuh dilemahkan, maka ketika ada kuman atau bakteri yang masuk, dia akan gampang untuk terinfeksi. Salah satu jenis imunosupresan itu kortikosteroid. Biasanya juga orang dengan autoimun ini mendapatkan imunosupresan. Yang ketiga adalah perokok, para perokok. Kenapa? Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam saluran napas ini kita ada yang namanya mucociliar clearance, di mana mucociliar clearance ini gunanya ketika terdapat benda asing masuk ke dalam saluran napas, dia akan mengeluarkannya melalui mekanisme batuk atau bersin. Nah, pada perokok ini, mucociliar clearance ini lama-kelamaan fungsinya akan melemah sehingga gagal untuk berfungsi. Jadi ketika masuk kuman, dia akan tetap terus-terus masuk ke dalam saluran napas. Dia tidak akan mampu untuk dikeluarkan melalui refleks batuk dan refleks bersin yang tadi. Nah, ini juga yang menjadi alibi para perokok seringnya mengatakan bahwa saya ini lebih sehat loh dibanding orang yang tidak merokok. Kenapa? Karena orang yang tidak merokok itu lebih sering batuk-batuk. Nah, saya perokok ini jarang batuk. Nah, iya, kenapa? Karena batuk itu merupakan salah satu mekanisme tubuh untuk mengeluarkan benda asing yang masuk ke dalam saluran napas. Nah, kalau orang perokok karena dia sudah rusak mucociliar clearance-nya, maka ketika ada bakteri masuk ke dalam saluran napas, dia tidak akan terjadi refleks batuk tersebut. Jadi seolah-olah dia tampak sehat padahal tidak. Ya. Yang keempat itu orang dengan konsumsi alkohol tinggi ini juga bisa menurunkan daya tahan tubuh sama dengan HIV positif. Yang kelima yaitu usia kurang dari 5 tahun. Sebagaimana kita tahu bahwa balita itu dia daya tahan tubuhnya belum berkembang secara sempurna, dan lansia itu daya tahan tubuhnya malah justru sudah melemah, tidak sama dengan usia produktif. Maka kedua orang dengan golongan ini dia lebih gampang untuk terpapar atau terinfeksi oleh kuman TB. Yang keenam yaitu orang dengan yang memiliki kontak erat dengan pasien TB aktif. Misalnya dia tinggal serumah dengan pasien TB. Misalnya seorang anak yang tinggal sama orang tuanya dalam satu rumah itu karena mereka kontak erat, maka resiko untuk terpapar infeksi lebih besar dibanding mereka yang tidak melakukan kontak erat atau tidak mendapat kontak erat dengan orang dengan penyakit TB. Terus yang ketujuh, berada di tempat dengan resiko tinggi terinfeksi TB. Contohnya di lembaga pemasyarakatan. Sebagaimana kita tahu bahwa di lembaga pemasyarakatan itu selain ruangannya sudah sempit, ventilasi tidak ada, lembab, dalam satu sel itu bisa bertumpuk-tumpuk orang. Nah, itu merupakan salah satu tempat ideal untuk MTB berkembang. Maka orang di lembaga masyarakat ini yang terinfeksi oleh kuman TB. Yang kedelapan, yang terakhir itu petugas kesehatan. Di sini termasuk yaitu perawat dan dokter yang merawat pasien TB. Nah, patogenesis. Bagaimana sih patogenesis dari kuman TB ini sampai bisa menyebabkan infeksi TB? Nah, setelah droplet nuklei tadi ini terinhalasi, droplet ini terbawa menuju percabangan trakea bronchial dan dideposit di dalam bronchiolus respiratorik atau alveolus, di mana droplet nuklei ini akan dicerna oleh makrofag, akan dimakan oleh makrofag alveolus, lalu kemudian akan di mana makrofag ini akan memproduksi sebuah respon non spesifik terhadap bacillus. Ya, ini respon non spesifik terhadap bacillus. Nah, infeksi bergantung pada kapasitas virulensi bakteri dan kemampuan bakterisid makrofag alveolus yang mencernanya. Apabila bacillus dapat bertahan melewati mekanisme pertahanan awal, maka ini bacillus dapat bermultiplikasi di dalam makrofag.
Tuberkel bakteri akan tumbuh perlahan dan membelah setiap 23 sampai 32 jam sekali. Ada juga yang mengatakan sekitar 14 sampai 24 jam sekali, tapi rata-rata 23, artinya dia pun eksotoksin sehingga eee, tidak terjadi reaksi imun segera, artinya dia tidak, walaupun dia ada infeksi bakteri oleh MTB, dia tidak langsung, kan ada yang namanya reaksi sensitivitas ya, ada 4 tipe. Salah satunya itu reaksi tipe cepat. Nah, karena MTB ini tidak memiliki endotoksin dan eksotoksin, maka tidak terjadi reaksi imun segera pada host yang terinfeksi. Lalu bakteri kemudian akan terus tumbuh dalam 2 sampai 12 minggu dan jumlahnya akan mencapai sekitar 1.000 sampai 10.000. Di mana dengan jumlah ini, akan menimbulkan sebuah respon imun seluler. Jadi jika jumlahnya sudah sekitar 1.000 sampai 10.000, itu baru dia memberikan sebuah respon imun seluler yang dapat di mana ketika sudah terjadi respon imun seluler, dia akan dideteksi dalam reaksi pada uji tuberkulin skin test. Nah, ini uji tuberkulin paling sering kita lakukan pada anak-anak, orang dewasa jarang dilakukan uji tuberkulin. Nah, bakteri kemudian akan merusak makrofag dan mengeluarkan produk berupa tuberkel bacillus dan kemokin yang kemudian akan menstimulasi respon imun. Nah, sebelum imunitas seluler berkembang, tuberkel bacilli akan menyebar melalui sistem limfatik. Limfatik menuju nodus limfohilus, masuk ke dalam aliran darah dan menyebar ke organ lain. Beberapa organ jaringan itu dia gampang untuk terinfeksi MTB, namun ada juga beberapa yang resisten terhadap replikasi basil ini. Yang resisten terhadap replikasi basil ini, dia tidak akan terinfeksi oleh MTB. Nah, sebaliknya organ-organ yang gampang sekali terkena yang sensitif terhadap replikasi basil ini, itu yang akan terinfeksi. Misalnya kalau sumsum tulang, dia akan menyebabkan spondilitis TB, limfa dia akan menyebabkan limfadenitis TB, selaput otak atau menings akan menyebabkan meningitis TB dan yang lainnya. Kalau di jantung ada namanya perikarditis TB. Selanjutnya ini secara animasinya saja bahwa ketika droplet nuklei yang mengandung basil ini masuk ke dalam saluran napas, dia akan segera ditangkap oleh makrofag. Jika kuman MTB ini dapat melewati proses pertahanan yang ada di dalam makrofag, maka dia akan terus berkembang, bermultiplikasi di dalam makrofag. Kembang banyak, dia akan ikut keluar dan akan ikut ke saluran peredaran darah. Nah, ini yang ketika dia sudah masuk ke saluran darah, dia bisa menuju ke organ lain di dalam tubuh. Nah, ini pathogenesis TB bisa ada kita sebut sebagai TB primer dan TB pasca primer. Apa itu TB primer? TB primer itu merupakan paparan pertama terhadap tuberkel bacilli. Hal ini biasanya terjadi pada anak-anak atau masa anak-anak. Makanya juga kalau TB primer ini sering disebut sebagai TB anak. Namun bukan hanya anak-anak, dewasa pun bisa mengenai TB primer ini. Jadi usia berapapun ketika dia sebelumnya belum pernah terinfeksi oleh MTB, dia akan disebut sebagai TB primer. Di mana droplet nuklei ini mengandung basil yang terhirup dan menempati alveolus terminal pada paru. Biasanya terletak di bagian bawah lobus superior atau bagian atas lobus inferior paru. Basil kemudian mengalami fagosit oleh makrofag. Produk mikrobakterial mampu menghambat bakterisit
dimiliki oleh makrofa alveolus, sehingga bakteri dapat melakukan replikasi di dalam makrofa. Sebagaimana kita ketahui, makrofa kan itu gunanya untuk memakan salah satunya memfagosit bakteri ya. Tapi karena basil dari Mycobacterium ini memiliki kemampuan untuk menghambat bakterisit dari makrofag, maka bakteri akan terus melakukan replikasi dalam makrofag. Setelah itu makrofag dan monosit lain bereaksi terhadap kemokin yang dihasilkan dan bermigrasi menuju fokus infeksi dan memproduksi respon imun, di mana area inflamasi di apeks paru tadi ini terutama kita sebut sebagai gonfokus. Nah, dari gonfokus ini melalui jalur limfatik menuju lymphnodus hilus membentuk kompleks gon primer. Respon inflamasi menghasilkan gambaran tipikal nekrosis gaseosa. Ini biasanya yang kalau sudah tingkat tahapan lanjut pada gambaran radiologi toraks itu akan memberikan gambaran garis fibrotik atau bercak berawan pada jaringan paru. Nah, yang kedua itu TB pasca primer. Ini terjadi pada host yang sebelumnya pernah tersensititasi bakteri TB. Terjadi setelah periode laten. Ya saya sebutkan, saya lupa sebutkan tadi bahwa di TB primer ini ada yang disebut sebagai kuman laten, di mana fokus primer tadi itu yang mengandung sekitar 1.000 sampai 10.000 basil ini akan terus melakukan replikasi. Nah, area inflamasi dalam fokus primer tadi akan digantikan dengan jaringan fibrotik dan kalsifikasi yang di dalamnya terdapat makrofag yang mengandung basil yang terisolasi yang akan mati orang memiliki kuat basil yang ada dalam makrofag ini akan mati dengan sendirinya. Namun atau dia selain mati bisa juga dorman atau inaktif. Nah, ini yang disebut sebagai kuman laten. Jadi dia kuman yang ada di dalam paru atau dalam tubuh, namun dia tidak memberikan respon imun. Artinya dia tidak memberikan gambaran seperti batuk, demam, gejala yang lainnya. Ini yang disebut sebagai kuman laten atau TB laten jika daya tahan tubuh seseorang bagus, kuat. Nah, di TB pasca primer ini kalau setelah terjadi periode laten yang biasa waktunya berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun setelah infeksi primer, itu bisa terjadi reaktivasi kuman atau bahkan terjadi reinfeksi. Kenapa bisa terjadi reaktivasi kuman? Itu karena pada saat tertentu orang ini memiliki daya tahan tubuh yang menurun. Jadi daya tahan tubuhnya turun. Ketika daya tahan tubuhnya turun, maka TB laten tadi, kuman yang laten itu akan reaktivasi. Jadi hati-hati dengan orang yang memiliki TB laten atau kuman laten di dalam tubuh. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada video animasi bagaimana sih kuman TB itu dari orang sakit dikeluarkan melalui droplet nukleus, masuk dihirup oleh orang sakit, lalu masuk ke saluran napas, alveolus, hingga masuk ke saluran peredaran darah. Tuberculosis, also known as TB, is spread through the air from one person to another. When someone with pulmonary TB disease coughs, orang sakit TB bacteria TB are expelled batuk. into the air in tiny water droplets. Ini droplet nukleinnya These ini yang droplets bertebaran can di remain udara. floating in the air for several Setiap droplet hours, bisa berisi making 1 it sampai possible for 5 someone nearby basil. to inhale them. Nah, droplet Once nuklei a ini tadi person has dihirup breathed oleh in droplets orang that sehat. contain TB Nah, masuk ke dalam bacteria, saluran they napas travel down the trachea and enter the hingga lungs, sampai ke where they alveolus. collect in the alveolar sacs. Once in the Jadi di sini alveolar dia sacs, the bacteria bermultiplikasi, begin to bereplikasi. multiply. The Nah, ini body's immune makrofag. system starts Makrofag working ini and macrophages memakan begin to atau surround the memfagosit bacteria. MTB A tadi. granuloma is Namun formed to keep the bacteria from spreading. karena MTB ini dia The TB memiliki bacteria kemampuan untuk remain in the lungs, but the body is menghalangi protected from atau disease by the menghentikan granuloma.
proses In 8 fagositas to dalam 10 weeks, makrofag, maka the person di will dalam most likely makrofag test ini positive kuman for latent TB bakteri infection. MTB ini The tetap bisa progression melakukan from latent TB replikasi infection hingga to TB akhirnya disease ketika occurs dia when the sudah granuloma break mencapai open jumlah and the yang TB besar bacteria lebih banyak, multiply. maka dia akan Then the semakin person merusak becomes sick makrofag, with TB merusak disease makrofag and hingga may be akhirnya dia pecah dan infectious. keluar This dari progression makrofag can tersebut. occur immediately after Nah, infection, dia kembali ke many years alveolus. later, or not at all. Alveolus dia masuk When ke the TB escapes from the saluran, granuloma ikut and dalam saluran begins peredaran destroying the darah. person's lungs, it's Nah, called dari ketika pulmonary masuk ke TB. saluran TB pembuluh bacteria can darah, also enter the dia bloodstream akan and travel to menyebar other parts of the secara body, menyebar causing ke seluruh tubuh. extrapulmonary TB. Nah, dari inilah yang bisa menyebabkan jenis tuberkulosis yang lain seperti meningitis TB dan teman-temannya. Nah, bagaimana sih kita bisa mendiagnosis tuberkulosis ini? Kita mendiagnosis tuberkulosis ini melalui 4 cara, yaitu melalui melihat anamnesis. Di anamnesis ini kita menemukan gejala klinis pasien. Kita gali semua gejala klinisnya. Lalu selanjutnya dari anamnesis kita lanjutkan ke pemeriksaan fisik, pemeriksaan bakteriologis dan radiologis. Kita urus satu-satu. Nah, di gejala klinis TB itu seperti apa sih? Gejala klinis utama pada TB paru itu adalah batuk lebih dari 2 minggu. Jadi kalau ada seseorang yang batuk lebih dari 2 minggu, sudah diberikan pengobatan tidak sembuh-sembuh, sudah diberikan antibiotik non-OAT, tidak sembuh-sembuh, maka kita patut untuk curiga dia TB. Apalagi jika batuknya disertai dahak. Nah, pada beberapa kasus batuk ini bisa disertai oleh darah. Jadi ini batuk darah pada beberapa kasus yang berat, tidak semua, tapi ada beberapa kasus sebagian kecil. Terus bisa juga disertai oleh nyeri dada. Nyeri dada ini bisa disebabkan karena adanya proses peradangan di dalam paru maupun juga terdapat ada pleuritis TB, dia akan salah satu gejalanya yaitu nyeri dada. Terus berikutnya adalah sesak napas. Ini gejala utamanya. Nah, selain gejala utama, ada juga gejala lain, gejala penyerta yaitu demam. Pada beberapa kasus, demam ini tidak selalu timbul, tapi sering ada, kebanyakan. Nah, ini berkeringat pada malam hari, menurunnya nafsu makan, dan penurunan berat badan. Ini adalah trias yang paling sering didapatkan pada pasien TB. Jadi kalau kita anamnesis pasien, kita tanya, Bapak, Ibu, Bapak sering keringat pada malam hari tanpa aktivitas tidak? Jadi ini keringat pada malam hari, walau pasien tidak beraktivitas, dia tetap berkeringat pada malam hari. Terus menurunnya nafsu makan dan penurunan berat badan, ini semua triasnya. Ini menggigil ada beberapa kasus, namun tidak banyak. Begitu juga dengan Malaysia. Malaysia ada beberapa juga, tapi tidak sering. Pada pemeriksaan fisis itu sebenarnya tidak terlalu spesifik untuk TB paru, karena pada penyakit paru yang lainnya pun kita dapatkan hal yang serupa. Dan kadang pada pemeriksaan toraks pun itu kita temukan normal, tidak ada rongki, tidak ada wheezing. Kenapa? Karena lesinya masih minimal. Ketika dia lesinya sudah luas, itu baru biasa kita dapatkan ada rongki di apeks paru. Ya, ini dipengaruhi oleh luas lesi. Semakin luas lesi pada parenkim paru akan semakin jelas terdengar pada pemeriksaan fisis itu rongkinya. Dan komplikasi TB ini salah satunya adalah efusi pleura. Efusi pleura ini adalah akumulasi cairan di dalam kafum pleura. Kontribusi kecil dalam diagnosis TB. Jadi jika lesinya masih kecil, itu kita biasanya dapatkan pemeriksaan fisis normal. Itu makanya kenapa dikatakan tidak spesifik. Nah, pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini ada 2, yaitu pemeriksaan bakteriologis dan pemeriksaan radiologis. Pada pemeriksaan bakteriologis ini
kita lakukan pemeriksaan dahak mikroskopik langsung atau biasa yang kita sebut sebagai sputum BTA. Sputum BTA ini dulu harus harus diperiksakan 3 sputum, sewaktu pagi, sewaktu. Namun saat ini 2 saja sudah cukup, sewaktu dan pagi. Yang lebih bagus sewaktu dan pagi, walaupun pada beberapa kasus juga tidak didapatkan sputum paginya, maka sewaktu-sewaktu pun boleh. Tapi minimal 2 untuk menampung sputumnya tersebut. Jadi pagi-pagi ini harus dilakukan karena biasanya kalau malam itu pada pasien pada saat tidur itu terjadi akumulasi sputum di dalam saluran napas. Jadi pagi-pagi biasanya ada sputumnya itu lebih berkualitas, lebih kental, lebih purulen. Makanya kenapa sebaiknya ada sputum pagi sebelum pasien makan. Ini kita periksakan di bawah mikroskop langsung dengan pewarnaan BTA, sputum BTA. Nah, ini tes cepat molekuler, ini gen expert. Gen expert ini yang dideteksi, apa bedanya sih sputum BTA sama gen expert? Gen expert sama-sama pemeriksaan sputum, tapi gen expert ini dia mendeteksi gen dari kuman TB. Jadi pada beberapa kasus dia sputum BTA-nya positif, tapi TCM-nya negatif. Kalau dia BTA-nya positif, TCM-nya negatif, maka berarti dia Mycobacterium yang lain, bukan Mycobacterium TB. Di mana kita tahu bahwa pewarnaan BTA ini dia mendeteksi bukan cuma Mycobacterium TB, tapi ada juga Mycobacterium lepra yang menyebabkan penyakit kusta atau leprosi. Jadi ketika BTA-nya positif, TCM-nya tidak terdeteksi, maka dia dikategorikan MOTT, Mycobacterium other than tuberculosis. Jadi bukan MTB. Nah, sebaliknya pada saat ada beberapa kasus karena spesimennya tidak berkualitas, dahaknya tidak berkualitas, maka pada saat pemeriksaan BTA itu tidak didapatkan kuman MTB, Mycobacterium, maka ketika TCM-nya positif itu tetap kita katakan sebagai positif TB. Kenapa? Karena TCM ini lebih sensitif dibanding BTA. TCM ini dia mendeteksi gen dari kuman MTB. Jadi kalau untuk mendiagnosis, jika terdapat fasilitas TCM, sebaiknya mendiagnosis menggunakan TCM. Pemeriksaan BTA ini kita gunakan untuk kemajuan pengobatan dari pasien. Ini pemeriksaan biakan ini biasa kita sebut sebagai sensitivitas OAT. Jadi OAT itu juga harus kita uji sensitivitasnya, apakah dia sensitif terhadap OAT yang tersedia atau malah dia resisten. Jadi kalau di Makassar, di Wahidin sendiri, biasanya kalau pasien datang dengan terduga TB, kita langsung periksakan ini ketiga-tiganya. Jadi kita langsung minta sputum BTA, gen expert, dan sensitivitas OAT. Ini sangat bermanfaat ketika kita melakukan untuk pengobatan sebentar. Nah, ini pemeriksaan penunjang yang lain, yaitu fototoraks dan CT thorax. Dibanding CT thorax, ini fototoraks lebih bagus, untuk kita lihat lesinya. Di mana kalau fototoraks itu dia terdapat gambaran bercak berawan pada apeks paru. Terus ini IGRA, dan tidak semua fasilitas kesehatan memiliki CT thorax, makanya untuk radiologi kita menggunakan fototoraks sebagai gold standar. IGRA ini digunakan, ini jarang diperiksakan, tapi kalau kita mau memeriksakan biasanya digunakan untuk pada pasien TB laten, artinya TB-nya ada dalam tubuh, cuman dia tidak memberikan gejala apapun.
Untuk histopatologi ini kita periksakan untuk pasien dengan TB ekstra paru. Jadi ekstra paru misalnya meningitis TB, kita periksakan cairan cerebrospinalnya, spondilitis TB kita ambil sedikit jaringannya, dan segala macam. Pokoknya histopatologi ini terutama dikhususkan untuk TB ekstra paru. Tuberculin skin test ini khusus untuk anak-anak, sering kita gunakan tuberculin skin test. Uji kepekaan obat. Uji kepekaan obat ini mirip tadi dengan sensitivitas OAT, resistensi terhadap OAT. Jadi sensitivitas OAT ini bisa dinilai dari untuk menilai apakah dia pasiennya kasus baru atau TB MDR, multi drug resistant. Kalau serologi sendiri ini walaupun bisa digunakan untuk mendeteksi adanya kuman TB, namun belum direkomendasikan. Pemeriksaan radiologis. Baik teman-teman, sepertinya dokter pemateri kita pada malam hari ini sedang jaringannya kurang bagus. Mungkin kita bisa tunggu sebentar. Sembari itu mungkin teman-teman sudah ada pertanyaan nih, jadi silakan masukkan pertanyaannya ke kolom chat room Zoom. Nanti pada akhir acara kami akan bacakan dengan format nama, angkatan, dan juga pertanyaan. Sorry. Kayaknya jaringanku yang jelek ya. Kita lanjut ya. Kedengaran suara? Ya. Kenapa dikatakan tidak spesifik? Karena pada pasien dengan TB primer atau penyakit di awal, maupun pasien HIV dan pasien DM itu biasanya memberikan gambaran yang normal. Jadi dia tidak terdapat tanda-tanda kavitas, infiltrasi, maupun pokoknya gambaran bercak berawan. Untuk gambaran TB tidak terdapat di radiologi ini. Makanya dia dikatakan tidak spesifik. Namun ketika kita dapatkan gambaran yang gambaran yang identik dengan pasien TB, ini dapat mengarahkan kita untuk selanjutnya melakukan evaluasi mikrobiologi, atau bisa juga kita lakukan untuk melihat komplikasi seperti yang saya katakan tadi, bahwa salah satu komplikasi TB adalah efusi pleura. Efusi pleura ini biasa terdapat pada pasien TB, terutama pleuritis TB. Nah, ini ada pertanyaan. Lebih bagus mana sih pemeriksaan sputum atau pemeriksaan radiologi? Nah, dari kedua pemeriksaan ini, para ahli sepakat untuk lebih baik kita mendiagnosis pasien TB menggunakan pemeriksaan sputum atau bakteriologis dibandingkan X-ray. Kenapa? Karena dari misalnya ada 100 orang yang diperlihatkan foto radiologi, 70% yang sepakat mengatakan bahwa ini adalah TB, identik dengan pasien TB, identik untuk gambaran TB. 30%-nya mengatakan tidak. Sedangkan kalau pemeriksaan sputum dari 100 orang, 98% itu sepakat bahwa ini adalah positif TB. Nah, begitu juga dengan spesifitasnya. Spesifisitasnya ini untuk X-ray atau pemeriksaan radiologi itu hanya 50%.
beda dengan pemeriksaan sputum, dia 98%. Nah, ini juga pemeriksaan sputum. Mengapa dulu kita anjurkan untuk pemeriksaan sputum itu sebanyak 3 kali, sewaktu pagi, sewaktu. Karena semakin banyak dia diperiksakan sputumnya, semakin tinggi tingkat akurasinya. Nah, kalau hanya diperiksakan suatu sputum saja, dia akurasinya 81%. Kalau 2, 93%. Kalau 3, dia 100%. Oleh karena itu, mengapa dulu diminta untuk dimintakan 3 kali 3 sputumnya. Namun karena seringnya pasien tidak mengumpulkan dahak 3, jadi pasien itu biasanya jarang atau sulit untuk mengumpulkan 3 sputum. Maka cukup 2 itu sudah tingkat akurasinya 93%, maka dikatakan cukup untuk mendiagnosis TB. Ini kelihatan enggak? Enggak ya? Ini adalah alur untuk pemeriksaan pasien TB. Nah, ini kalau ada pasien baru yang sebelumnya tidak ada riwayat pengobatan TB, tidak ada riwayat kontak erat dengan pasien TB, pasien dengan HIV negatif atau tidak diketahui status HIV-nya, maka kita lanjutkan dengan pemeriksaan klinis dan pemeriksaan bakteriologis dengan mikroskopik atau TCM yang saya jelaskan tadi. Nah, kalau di fasilitas kesehatan kita tidak memiliki akses untuk TCM karena tidak semua fasilitas kesehatan memiliki fasilitas TCM. Maka cukup dilakukan pemeriksaan BTA saja. Nah, kalau pemeriksaan BTA-nya ini 2 kali negatif namun namun gejalanya mendukung, maka kita lanjutkan dengan fototoraks. Nah, kalau fototoraks, dari fototoraks ada gambaran TB yang mendukung, maka kita diagnosis pasien sebagai TB terkonfirmasi klinis dan kita berikan pengobatan TB lini pertama. Nah, terus kalau pasiennya tidak bisa kita rujuk, tidak bisa dirujuk ke fasilitas kesehatan yang memadai, kita cukup terapi kita terapi dulu dengan terapi non-OAT. Nah, kalau setelah kita berikan terapi non-OAT ada perbaikan klinis, berarti dia bukan TB. Cari kemungkinan penyebab lain, bisa saja PPOK atau pneumonia, CAP, Community Acquired Pneumonia. Nah, kalau dari pemberian antibiotik non-OAT tidak ada perbaikan klinis, maka kita cari kembali faktor risiko TB ada tidak, dan setelah itu kita konsultasikan kembali ke dokter. Kalau dokter rasa pertimbangkan kemungkinan ini adalah TB paru, maka kita diagnosis sebagai TB terkonfirmasi klinis, diberikan pengobatan TB lini pertama. Nah, begitu kalau pasien dengan riwayat pengobatan TB, pasien dengan riwayat kontak erat dengan pasien TB RO atau resisten obat, atau pasien dengan HIV positif, maka sebaiknya kita lakukan pemeriksaan TCM. Jadi jika fasilitas kesehatan kita tidak ada fasilitas TCM, sebaiknya pasien dirujuk. Nah, kalau hasil pemeriksaan TCM-nya ini MTB terdeteksi rifampicin sensitif, maka pasien kita diagnosis sebagai TB terkonfirmasi bakteriologis dan kita berikan TB lini pertama. Nah, kalau TB dari TCM-nya terdeteksi MTB dan rifampicin determinate, maka TCM-nya kita ulang. Kalau diulang tetap hasilnya indeterminate, berarti kita diagnosis dia dengan TB RO atau resisten obat. Begitupun dengan MTB. Jadi dia ini TCM ada dia interpretasinya MTB terdeteksi rendah, terdeteksi sedang, atau terdeteksi tinggi. Ada 3 interpretasinya. Terus selain
deteksi TB, dia juga bisa melihat apakah pasien ini ada resistensi terhadap rifampicin atau tidak. Untuk jika dia rifampicin resisten, maka dia masuk dalam kategori pasien TB RO atau resisten obat. Nah, kalau sebagai dokter umum kompetensinya hanya di TB untuk TB kasus baru yang mendapat pengobatan TB lini pertama. Nah, untuk TB RO maupun XDR itu kompetensinya dokter paru. Maka ketika kalian mendapatkan kasus-kasus seperti ini, segera rujuk ke dokter spesialis paru. Karena untuk pengobatan TB MDR ini sangat ribet, sangat susah. Banyak yang harus dievaluasi. Nah, ini klasifikasi pasien dan klasifikasi dan tipe pasien TB. Ada beberapa pengklasifikasian pasien TB. Nah, ini berdasarkan pengobatannya. Jika pasien sebelumnya tidak pernah mendapatkan pengobatan TB, maka kita diagnosis pasien sebagai pasien terduga pasien TB. Dulu kita diagnosis sebagai terduga TB paru. Sekarang terduga pasien TB paru. Kalau sebelumnya belum pernah mendapatkan gejala OAT, belum pernah mendapatkan terapi OAT. Nah, jika pasien dan ini pasien terduga pasien TB hanya pada kita lakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, kita belum melakukan pemeriksaan penunjang. Jadi biasanya ini adalah diagnosis di UGD. Jadi kalau pasien datang UGD dengan batuk lebih dari 2 minggu, sesak, ada keringat pada malam hari, tapi kita sama sekali belum melakukan pemeriksaan penunjang, maka untuk sementara kita diagnosis pasien dengan terduga pasien TB. Nah, kalau pasien TB yang sudah terbukti positif secara bakteriologis, baik BTA maupun TCM, kita diagnosis sebagai pasien TB terkonfirmasi bakteriologis. Selanjutnya, pasien TB terdiagnosis secara klinis adalah itu pasien yang secara klinis dia ada kuat mengarah ke TB. Namun secara pemeriksaan bakteriologis dia tidak didapatkan kuman TB. Cuman dari anamnesis saja dan gejala klinis yang tampak sangat khas untuk TB, maka untuk sementara kita diagnosis pasien dengan TB terdiagnosis secara klinis, TB klinis. Nah, dari TB klinis ini tadi, kalau pada saat awal dia tidak didapatkan bakteri MTB, namun seiring berjalannya waktu ternyata beberapa hari setelah kita ulang pemeriksaannya didapatkan bakteri di dalam pemeriksaan bakteriologisnya, maka pasien ini harus kita diagnosis ulang, klasifikasikan ulang sebagai TB terkonfirmasi bakteriologis. Nah, itu tadi berdasarkan pemeriksaan bakteriologisnya. Nah, ini klasifikasi pasien TB berdasarkan lokasi anatomis, TB paru dan TB ekstra paru. TB paru ini bila MTB menginfeksi parenkim paru. Selain parenkim paru, itu namanya TB ekstra paru, baik itu meningitis TB, spondilitis TB, pleuritis TB, itu semua dimasukkan ke dalam TB ekstra paru. Nah, bagaimana kalau pasien ada TB ekstra paru, namun dia juga ada TB parunya? Nah, tetap kita klasifikasikan pasien sebagai TB paru. Nah, ini klasifikasi berdasarkan riwayat pengobatan. Ada kasus baru, ada kasus dengan riwayat pengobatan. Riwayat kasus baru yaitu sebelumnya pasien sama sekali tidak pernah mendapatkan terapi OAT. Kalau dengan riwayat pengobatan, kasus kambuh yaitu pasien yang sebelumnya pernah mendapatkan pengobatan OAT, namun kasus sembuh, namun dia kambuh kembali setelah terjadi reinfeksi. Ini kasus yang diobati kembali setelah pengobatan gagal. Pengobatan gagal ini adalah mirip dengan kasus kambuh. Namun pengobatan gagal ini adalah
pasien pada saat kita lakukan evaluasi pemeriksaan kembali sputum BTA. Saya katakan tadi bahwa sputum BTA ini kita gunakan untuk melihat kemajuan pengobatan pasien. Nah, kalau pada saat bulan ke-5 dan bulan ke-6 didapatkan bahwa BTA-nya tetap positif, maka ini pasien dikatakan sebagai pengobatan gagal. Selanjutnya, kasus yang diobati kembali setelah putus berobat. Ini jika ada pasien yang sebelumnya sudah pernah mendapat terapi OAT, lalu dia putus di tengah jalan lebih dari 2 bulan, maka dia dikategorikan sebagai pasien putus berobat atau lost to follow up. Kasus lain-lain ini adalah di luar daripada ini. Ada juga pasien yang dia tidak diketahui kasus pengobatannya, apakah dia sebelumnya berobat. Jadi dia pasien pernah berobat sebelumnya, cuman dia tidak ditahu apakah dia sebelumnya ini sembuh atau hanya pengobatan lengkap. Dinyatakan sembuh kalau dia pada akhir pengobatan, kan kalau TB paru itu pengobatannya 6 bulan minimal. Nah, pada akhir pengobatan dia dinyatakan negatif atau positif tidak diketahui, maka dia masuk ke dalam kasus lain-lain. Ini klasifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan uji kepekaan obat yang tadi saya katakan bahwa salah satu pemeriksaan yang kita lakukan pada pasien, terutama apabila dia pernah mendapat terapi OAT sebelumnya, adalah uji sensitivitas OAT. Nah, dari sensitivitas OAT ini kita bisa tahu apakah pasien itu MTB yang ada dalam tubuhnya itu dia sensitif terhadap OAT lini 1 atau malah dia resisten. Kalau resisten bisa terbagi menjadi monoresisten. Monoresisten itu dia resisten terhadap satu jenis golongan OAT, poliresisten lebih dari 1, 2 minimal. MDR itu lebih dari 2 juga, tapi dia selain rifampicin. XDR ini bukan cuma lini 1, tapi juga ada beberapa obat yang di lini kedua yang dia resisten, dikatakan sebagai TB XDR. Nah, rifampicin resisten ini masuk di dalamnya monoresisten, poliresisten itu masuk dalam TB resisten, rifampicin resisten. Klasifikasi berdasarkan status HIV. Kalau pasien dengan biasanya pasien datang ke UGD masuk di perawatan bila dia tidak diketahui status HIV-nya sebelumnya, maka kita lakukan pemeriksaan status HIV. Bila didapatkan status HIV-nya positif, maka dia kita katakan kasus TB dengan HIV positif. Kalau kasus TB dengan HIV negatif, maka kita katakan sebagai kasus TB dengan HIV negatif. Namun, bila dalam suatu fasilitas kesehatan tidak memiliki tidak memiliki fasilitas untuk pemeriksaan HIV, maka kita untuk sementara diagnosis pasien dengan kasus TB dengan status HIV belum diketahui atau tidak diketahui. Penata laksanaan pengobatan diberikan dalam bentuk paduan OAT yang tepat mengandung minimal 4 macam obat untuk mencegah terjadinya resistensi. Diberikan dalam dosis yang tepat, ditelan secara teratur, dan diawasi langsung oleh PMO atau pengawas menelan obat. Pengawas minum obat sampai selesai pengobatan. Nah, karena pengobatan TB ini sangat panjang, minimal 6 bulan, pasien itu biasanya kalau tidak ada PMO-nya, dia malas-malas untuk minum, apalagi di 2 bulan pertama. Pasien itu karena minum obat tiap hari, biasanya kalau pasien malas, pasien keras kepala, biasanya dia tidak minum lagi obatnya. Apalagi kalau dia sudah mengalami perbaikan klinis itu terjadi biasanya 2 minggu. Setelah 2 minggu pasien minum obat, 2 minggu sampai 1 bulan, itu dia rasa sudah enakan. Batuknya sudah hilang, nafsu makannya sudah bagus, berat badannya sudah naik, badannya sudah enak, dan rasa tidak ada malaise, maka biasanya pasien itu menganggap dirinya sudah sembuh. Nah, pada saat itu biasanya pasien menghentikan obatnya. Padahal sebenarnya tidak. Pada saat itu kuman yang ada dalam tubuh pasien itu hanya dorman. Jadi
Maka kenapa salah satu edukasi pasien pada saat kita berikan obat itu harus betul-betul dikasih tahu, diberitahu bahwa obat TB ini OAT harus habis, harus diminum minimal 6 bulan. Jangan sampai putus karena kenapa ketika dia putus itu risiko untuk TB MDR itu semakin besar. Nah, ketika dia sudah TB MDR maka pengobatan yang akan dia dapatkan itu akan semakin panjang dan obatnya juga lebih banyak. Bahkan bisa dapat obat injeksi setiap hari. Nah, ini obat untuk lini 1 dan lini 2. Lini 1 ini ada kategori 1 dan kategori 2. Ini lini 2 untuk pasien dengan TB resisten obat. Resisten obat ini adalah ini nice to know saja untuk kalian sebagai calon dokter umum. Kalau yang lini 1 ini harus kalian tahu. Lini 2 ini adalah kompetensi untuk dokter paru. Lini 1 itu ada isoniazid, rifampicin, pirasinamid, dan etambutol. Streptomycin ini masuk dalam kategori kedua. Streptomycin ini obat injeksi. Kategori 1. Siapa sih yang dapat kategori 1 pengobatan lini 1 kategori 1? Yaitu pasien TB paru terdiagnosis bakteriologis atau klinis yang sebelumnya tidak pernah mendapatkan terapi OAT. Terus TB ekstra paru. Nah, kategori 1 itu kita berikan pengobatan selama 6 bulan, yaitu 2 bulan pertama kita katakan sebagai terapi intensif yang diminum setiap hari obatnya RHZE. RHZE itu rifampicin, isoniazid, pirasinamid, dan etambutol. Ini diminum tiap hari selama 2 bulan. 1 bulan itu ada 28 dosis. Jadi 28 hari atau 28 dosis dikatakan 1 bulan. Jadi 2 bulan itu 56 dosis. Bukan 30 hari, 1 bulannya 28 dosis. Nah, selanjutnya 4 bulan selanjutnya itu dikatakan sebagai fase lanjutan. 4 RH. 4 ini artinya angka di depan obat ini dikatakan menunjukkan bulannya. Jadi 2 RHZI ini dia mendapatkan 2 bulan terapi RHZE. 4 ini adalah 4 bulan berikutnya disebut sebagai fase lanjutan. Dia 4 bulan mendapat terapi rifampicin dan isoniazid. 3 ini menandakan bahwa dalam 1 minggu dia hanya diminum selama 3 kali. Jadi 1 minggu, bukan selang-seling hari ini minum, besok tidak. Bukannya, tapi dalam sepekan itu hanya 3 kali. Jadi harus ditentukan memang harinya. Misalnya ditentukan hari Senin, Rabu, Jumat. Artinya Minggu dia tidak dapat. Jadi ada 2 hari yang kosong. Jadi dia minum obatnya Senin, Rabu, Jumat. Jangan dikatakan bahwa selang-seling hari ini minum, besok tidak. Nah, kalau dikatakan seperti itu, pasien bisa saja minum obat Senin, Rabu, Jumat, Minggu. Kita katakan 3 kali seminggu. Kalau bukan Senin, Rabu, Jumat, berarti Selasa, Kamis, Sabtu. Begitu. Itu harus kita jelaskan kepada pasien. Ini dari keempat ini bakterisidal itu artinya dia bersifat membunuh bakteri. Nah, kalau etambutol ini dia sifatnya bakterostatik, artinya dia mempertahankan, dia membuat bakteri MTB ini pertumbuhannya terhenti, jadi statis pertumbuhannya, dia tidak berkembang lagi. Kalau bakterisidal ini dia membunuh kuman. Nah, ini dosis. Kalau kita mau menggunakan obat lepasan atau kombipak, maka dia dosisnya kita menggunakan ini berdasarkan berat badan, miligram per kilogram berat badan. Ini nanti bisa dibaca. Jadi isoniazid itu 5 mg. Jadi misalnya kalau beratnya 50, berarti dia dalam sehari cuma dapat 250 mg per hari. Ini pada dosis harian. Pada 2 bulan fase intensif 2 bulan pertama. Nah, yang 3 kali seminggu ini dia isoniazid dia dapat 10 mg. Jadi kalau beratnya 50 tadi maka dia dapat 500. Jadi setiap dia menelan 3 kali seminggu dia cuma minum 500 mg.
Nah, ini biasanya agak sulit kalau kita, memberikan obat Kombipak, eee, dan biasanya pasien malas kalau minum obat terlalu banyak. Maka, eee, program pemerintah adalah, memberikan OAT, dalam bentuk, yang fixed dose combination. Jadi ada obat yang dalam satu tablet itu dia sudah mengandung 4 macam obat. Jadi ini lebih lebih memudahkan pasien untuk meminum obat, begitu juga dengan, untuk tenaga medis pengontrolannya lebih gampang. Jadi pasien tidak minum satu-satu obatnya. Jadi dalam satu tablet itu dia sudah mengandung 4 macam, dia sudah mengandung 4 macam obat. Nah, ini disesuaikan saja dengan dosisnya, dosisnya ini disesuaikan dengan berat badan. Jadi kalau misalnya pasien berada di berat badan 50 kilogram, dia berarti berada di range 38 sampai 54 kilogram, berarti setiap hari dia minum 3 tablet. 3 tablet obat, FDC-nya ini, 4 KDT. Ini diminum setiap hari selama 2 bulan pertama atau 56 hari. Selanjutnya 4 bulan berikutnya 3 kali seminggu tadi dia minum, sama 3 tablet KDT. Jadi kalau yang tahap, intensif yang selama 2 bulan pertama itu terdapat 4 macam obat dalam satu tablet, maka di tahap lanjutan ini cuman 2 macam obat, hanya rifampicin dan isoniazid. Warnanya pun beda. Kalau FDC yang 4 FDC itu warnanya warna merah, 2 FDC ini warnanya warna kuning. Jadi biasanya ini lebih memudahkan kita kalau ada pasien, datang berobat terus kita tanya, "Dia minum obat warna merah atau sudah warna kuning?" Kalau dia bilang warna merah, oh berarti dia masih fase intensif. Kalau dia bilang sudah warna kuning, berarti dia sudah masuk ke tahap lanjutan. Ini keuntungannya kalau kita menggunakan FDC, fixed dose combination, jadi 4 FDC. Penggunaan obat lebih efektif, menurunkan resiko terjadinya resistensi obat dan kesalahan penulisan resep. Karena jangan sampai kalau kita kasih yang Kombipak satu-satu, pasien ada salah satunya yang tidak dia minum obatnya. Jadi kalau dia pakai FDC, dia sekaligus langsung diminum obatnya. Obat ditelan lebih sedikit, kepuasan pasien lebih tinggi, mudah resep dan distribusi obat. Ini kategori 2, apa sih bedanya kategori 2 dengan kategori 1? Kalau kategori 2 ada tambahan obat injeksi yaitu streptomycin. Nah, siapa saja yang mendapat obat kategori 2 yaitu pasien kambuh. Jadi pernah berobat sebelumnya namun terjadi reinfeksi, jadi dia kambuh kembali TB-nya. Terus pasien gagal dengan OAT kategori 1. Jadi dia sudah berobat kategori 1 namun pada akhir pengobatan bulan ke-6 pemeriksaan bakterinya BTA-nya masih positif, maka kita lanjut ke kategori kedua. Salah satunya yaitu juga pasien putus obat. Kalau putus obat lebih dari 2 bulan maka kita berikan obat kategori 2. Nah, kategori 2 ini pengobatannya lebih panjang, dia 8 bulan. Jadi dia fase intensifnya 3 bulan. Jadi, fase intensif 3 bulan, artinya fase intensif dia minum obat setiap hari, dan fase lanjutan 5 bulan, minumnya 3 kali seminggu. 2 bulan dari 3 bulan ini, pasien 2 bulan mendapatkan injeksi streptomycin, 1 bulannya cuman RHZE saja. Selanjutnya 5 bulan berikutnya itu kita beri, rifampicin, isoniazid, dan etambutol. Ini penata laksana kategori 2 mirip-mirip sama kategori 1 tadi, cuman, ini ya ada dosis disesuaikan berat badan, kalau mau pakai FDC tinggal ditambah saja injeksi streptomycin. Jadi kalau beratnya 50 berarti kita harus memberi injeksi streptomycin 750 mg. Jadi ini tiap hari diinjeksi. Oleh karena itu mengapa kita sangat harus wanti-wanti kepada pasien bahwa jangan sampai dia putus berobat. Kenapa? Karena kalau dia putus berobat, dia dapat obat kategori 2, maka dia harus diinjeksi setiap hari. Bayangkan setiap hari diinjeksi streptomycin. Ini, dosis untuk, obat lepas atau Kombipak, kategori 2, bisa nanti dibaca ya.
Nah, ini penata laksanaan atau pemantauan OAT lini 1, kategori 1 dan kategori 2. Untuk pasien yang mendapat terapi kategori 1, pengobatan 6 bulan, maka setelah kita seperti yang saya katakan tadi bahwa BTA itu kita gunakan untuk memantau perkembangan pengobatan pasien. Maka setelah 2 bulan pengobatan, kita lakukan pemeriksaan ini akhir bulan kedua, ini artinya dia sudah akhir fase intensif. Nah, pada akhir fase intensif ini kita lakukan pemeriksaan BTA kembali, dahak kembali. Bila hasilnya positif, pasien dinyatakan tidak konversi. Namun ini pasien tetap dilanjut OAT-nya. Tetap dilanjut OAT-nya sambil menunggu. Nah, di bulan ketiga ini kita lakukan pemeriksaan dahak pemeriksaan dahak kembali. Biasanya pasien sudah negatif di awal pengobatan fase lanjutan. Biasanya sudah negatif. Namun bila tetap positif, tetap kita lanjut pengobatannya sampai di bulan ke-6. Jadi ini ya, pemeriksaan yang utama itu kita lakukan di bulan kedua, bulan kelima, dan bulan ke-6. Biasanya sebagian besar pasien juga di bulan kedua akhir fase intensif dia sudah negatif hasil BTA-nya. Cuman kalau positif di bulan ketiga kita lanjutkan lagi. Kalau bulan kedua positif, di bulan ketiga kita lanjut kita periksa ulang BTA-nya, biasanya sudah negatif. Namun kalau positif biasanya kita tetap lanjut. Di bulan kelima dia sudah negatif, bulan ke-6 juga negatif. Nah, itu dikatakan pasien sembuh. Nah, kalau di akhir bulan ke-6 dia dinyatakan tetap positif, ini yang kita sebut sebagai pasien gagal pengobatan. Artinya dia harus mendapat terapi, diperiksa TCM-nya kembali, apakah dia sensitif atau resisten. Kalau resisten, maka dia harus mendapat terapi OAT sesuai dengan apa yang sensitif terhadap pasien tersebut. Biasanya kita masuk langsung ke lini kedua. Kalau sudah dapat pasien seperti ini, dia tetap positif di akhir bulan ke-6, kita evaluasi dulu sebelumnya. Oh ya, sebelumnya ini kalau dia masih tetap positif, kita tanya pasiennya, pasien dengan pengawas minum obatnya, apakah obatnya ini diminum teratur setiap hari. Biasanya kalau pasien tetap positif, itu pasiennya tidak teratur minum obat, maka harus ditekankan sama pasien dan pengawas minum obatnya bahwa obat harus diminum teratur, karena kalau tidak pasien akan komplikasinya akan semakin berat kalau pasien tidak mau minum obat teratur. Kalau komplikasinya sudah berat, ditambah lagi dengan pengobatannya semakin panjang, itu akan semakin menyiksa pasien. Biasanya kalau begitu pasien takut dan dia sadar untuk meminum kembali obatnya. Nah, bila setelah kita lakukan evaluasi pasiennya tetap rajin minum obat, namun ternyata tetap positif di akhir bulan ke-6, maka kita curiga ini pasien TB-RO. Artinya dia resisten, dia masuk ke pengobatan lini kedua. Ini harus dirujuk ke dokter spesialis paru. Nah, kalau kategori kedua tadi, lini pertama kategori kedua, kita tidak periksakan di bulan kedua. Kita periksa nanti di bulan ketiga, karena fase intensif di kategori kedua itu ada 3 bulan, bukan 2 bulan. Nah, ini kita periksakan biasanya sudah negatif. Sama dengan yang tadi, kalau tetap positif, kita lanjut periksa di bulan ke-4 dan bulan ke-5, sampai di bulan ke-8. Biasanya negatif, tapi kalau tetap positif, artinya dia juga masuk ke dalam TB-RO, harus dirujuk ke dokter spesialis paru untuk diberikan terapi sesuai dengan terapi MDR. Nah, ini penata laksanaannya nanti dibaca saja, kayaknya sudah pusing semua ini. Mengerti semua, kayaknya agak ribet ya. Dengan bisa kalau cuma satu kali dijelaskan, harus berkali-kali dijelaskan ini. Nanti bisa baca bahan bacaannya di MK, keputusan Permenkes tahun 2019. Itu sangat jelas dijelaskan di sana, diuraikan. Ini bisa dibaca penata putus obat lini 1. Nah, ini efek samping. Nah,
pada beberapa pasien, sebagian besar pasien bisa minum obat tanpa menimbulkan efek samping. Nah, bagaimana kalau ternyata pasien efek samping setelah minum obat OAT? Nah, ini kalau ini ada efek samping yang berat, kalau ada ruam kulit dengan atau tanpa gatal, itu biasa disebabkan oleh streptomisin, isoniazid, rifampicin, atau pyrazinamide. Maka kita hentikan dulu OAT-nya untuk sementara sambil diobati efek sampingnya. Nah, ketika sudah bagus, ruamnya sudah hilang, bisa kita lanjut kembali OAT-nya, tapi dengan dosis yang disesuaikan dulu, di-adjust. Jadi biasanya kita berikan pasien sepertiga dosis dulu, baru kemudian di-up titrasi. Jadi sepertiga selama 3 hari, sepertiga dosis selama 3 hari, terus naik lagi 2/3 dosis selama 3 hari lagi, sampai kita berikan full dosis, jika biasanya pasien tidak kembali lagi itu ruamnya. Nah, kalau setelah full dosis pasien tidak lagi mengalami efek samping, maka OAT bisa dilanjutkan. Nah, ini tuli, pusing, vertigo, dan nistagmus biasa disebabkan oleh streptomisin, maka kita hentikan streptomisinnya. Kita berikan OAT yang 4 FDC tadi. Ikterik, hepatitis tanpa penyakit hepar atau hepatitis biasanya disebabkan oleh streptomisin, isoniazid, rifampicin, dan pyrazinamide. Ini semua sama, kita hentikan obat yang kira-kira menyebabkan efek samping tersebut. Nah, ketika kita hentikan lalu kita obati efek sampingnya ini, setelah membaik biasanya kita lanjutkan lagi dengan dosis sepertiga dosis awal, lalu di-up titrasi selama 3 hari. Jadi 3 hari kita up titrasi, sepertiga, 2/3, lalu full dosis. Ini efek samping yang berat, ini efek samping yang ringan. Nah, kalau efek samping ringan ini ada penawarnya, misalnya kayak ini anoreksia, mual, nyeri perut. Ini OAT-nya bisa diberikan pada malam hari atau bisa diberikan bersamaan dengan makanan. Kalau nyeri sendi bisa diberikan aspirin atau antiinflamasi non steroid, misalnya paracetamol juga boleh. Rasa terbakar, kebas, atau kesemutan biasa disebabkan oleh isoniazid, kita beri pyridoxine atau vitamin B6. Rasa mengantuk, kalau rasa mengantuk ini biasanya disebabkan isoniazid, bisa kita berikan sebelum tidur. Air kencingnya berwarna merah itu biasa disebabkan ini rifampicin berwarna merah. Jadi sebelum pasien diberikan OAT, salah satu yang wajib untuk diedukasi juga itu adalah bahwa selama minum obat OAT ini dia akan mengalami kencing berwarna merah, karena jangan sampai pasien mengira bahwa dia kencing berdarah. Rifampicin ini yang memberikan warna merah pada air seni. Sindrom flu biasanya diberikan pemberian rifampicin intermittent. Ubah pemberian rifampicin intermittent menjadi setiap hari. Jadi bisa kita berikan rifampicin setiap hari. Ini pada dosis pengobatan tahap lanjutan ini yang selang-seling, cuma 3 kali seminggu. Ini respon terapi TB. Biasanya 2-1 bulan setelah mengonsumsi OAT, itu pasien sudah mengalami perbaikan klinis. Batuknya sudah berkurang, demamnya membaik, dari radiologi juga jika di awal ada tampak bercak kemerahan, maka pada 2-3 bulan berikutnya itu gambaran radiologis ini sudah membaik. Nah, konversi sputum ini paling akurat. Konversi sputum ini yang menjadi menjadi monitor kita untuk pengobatan pasien seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini pengawasan dan evaluasi bisa kita, jadi selama pasien itu harus selalu datang kontrol tiap bulan ke fasilitas kesehatan. Nah, selama pengawasan dan evaluasi yang kita nilai adalah gejala klinisnya. Radiologis ini tidak tiap bulan, nanti diperiksakan 2 atau 3 bulan setelah pengobatan terapi OAT. Bakteriologis tadi yang BTA
efek sampingnya dimonitor, dan keteraturan minum obat. Jadi ini harus selalu dikontrol setiap pasien datang berobat. Nah, ini definisi hasil pengobatan. Pasien dikatakan sembuh bila pasien TB paru dengan konfirmasi bakteri positif pada awal pengobatan dan BTA sputum negatif pada akhir pengobatan dan memiliki hasil pemeriksaan negatif pada salah satu pemeriksaan sebelumnya. Jadi selain pada akhir pengobatan, yang tadi saya katakan bahwa ini selain akhir pengobatan, kita kan juga ada pengobatan di bulan-bulan sebelumnya. Ini kalau ada kalau akhir pengobatan negatif dan salah satu di antara pemeriksaan BTA sebelumnya negatif, itu dikatakan sebagai pasien sembuh. Pengobatan lengkap jika pasien telah menyelesaikan pengobatan secara lengkap dan tidak memiliki bukti gagal pengobatan, tetapi juga tidak memiliki hasil BTA sputum atau biakan negatif pada akhir pengobatan. Jadi artinya dia pengobatannya lengkap 6 bulan untuk kategori 1, 8 bulan untuk kategori 2. Tapi tidak juga membuktikan bahwa pasien ini gagal pengobatan. Artinya dari segi klinis dia membaik, terus hasil BTA-nya di akhir pengobatan dia tidak terbukti positif, maka dikatakan sebagai pengobatan lengkap. Pengobatan gagal yaitu jika pada akhir pengobatan tetap positif. Meninggal yaitu pasien yang pada saat apapun pasien mengonsumsi OAT dia meninggal, maka ini dinyatakan sebagai pasien meninggal. Putus obat ketika pasien sudah memulai pengobatan setelah terdiagnosis TB dan menghentikan pengobatan selama 2 bulan berturut-turut atau lebih. OAT dan putus berobat 2 bulan atau lebih dinyatakan sebagai pasien putus obat. Tidak dievaluasi kalau pasien sudah mengonsumsi OAT, namun misalnya pasiennya pindah dari tempatnya keluar kota, pindah kota. Nah, di vaskes selanjutnya itu tidak memberikan informasi ke fasilitas kesehatan sebelumnya bagaimana kondisi pasien ini, apakah dia sembuh, apakah dia pengobatan gagal, maka dia masuk di dalam tidak dievaluasi. Keberhasilan pengobatan dikatakan berhasil jika jumlah kasus keberhasilan pengobatan ini adalah jumlah kasus dengan hasil pengobatan sembuh dan lengkap. Jadi semakin besar pengobatan sembuh dan lengkap dalam suatu layanan fasilitas kesehatan yang terdaftar, maka keberhasilan pengobatan dinyatakan semakin besar. Ini semua harus dicatat untuk dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan. Ini untuk fasilitas pelayanan yang menyediakan sarana OAT, pengobatan TB. Nah, ini kesimpulannya bahwa tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Penularannya melalui droplet yang dikeluarkan oleh pasien TB dengan mempertimbangkan tadi kerentanan, daya infeksi kuman, lingkungan, dan paparan. Diagnosis TB bisa melalui diagnosis klinis, mikrobiologis, maupun radiologis. Diagnosis TB mengikuti algoritma diagnosis dari Permenkes 2019 terbaru keluar 2019-2020 belum ada. Biasanya tiap 2 tahun diperbaharui dengan menggunakan TCM Gen Expert dalam alur diagnosisnya. Penata laksanaan TB berdasarkan klasifikasi pasien dan hasil tes uji kepekaan obat. Ya, saya kira demikian. Mungkin banyak sekali yang bingung dengan penjelasan saya tadi. Saya tahu bahwa TB ini merupakan penyakit yang banyak beredar di masyarakat, namun juga harus kita kita temukan dan kita obati sampai sembuh. Ya, demikian dari saya deh. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Baiklah, Wak. Terima kasih banyak Dr. Irma atas pemaparan materi tuberkulosis paru yang luar biasa pada malam hari ini. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Dan di sini sudah banyak sekali pertanyaan Tunggu, yang enggak kedengaran suaranya. Oh iya dok, mohon maaf. Tapi dok.
Halo? Ya, Tabe dok, apakah sudah terdengar dok? Ya, sorry di sini hujan deras. Mohon maaf dok ya. Baik dok, terima kasih banyak Dokter Irma atas pemaparan materi tuberkulosis paru yang luar biasa pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Dan di sini sudah banyak sekali pertanyaan dari teman-teman semuanya yang kami rampung. Dan buat teman-teman yang masih ingin bertanya, kami persilakan dengan memberi pertanyaan di chat room Zoom dengan format yang telah ditentukan. Baik dok, saya langsung saja bacakan pertanyaan yang pertama dari Irwan Pranata, Angkatan 2020. Izin bertanya, mengapa pada perkusi ditemukan redup pada apeks paru? Terima kasih, Dokter. Tabe dok, mungkin bisa langsung dijawab, dok. Ya, kenapa pada pemeriksaan fisis kita temukan redup pada perkusi itu disebabkan oleh karena adanya kavitas. Kavitas ini yang menyebabkan kalau sonor itu kan disebabkan oleh karena adanya udara di dalam paru. Nah, kalau dia kavitas itu yang ada kaseosa tadi itu yang menyebabkan redup, pemeriksaan redup pada pemeriksaan fisis kita. Itu kalau kavitas. Selain itu juga kalau pasien ada komplikasi berupa efusi pleura, itu terutama kalau efusi pleura di bagian, kalau kavitas itu biasanya di apeks. Nah, kalau redupnya di bagian bawah, itu berarti di bagian basal, pokoknya dia mulai dari bawah ke atas, itu berarti kita curiga kemungkinan besar ada efusi pleura. Begitu. Efusi pleura cairan dalam kafum pleura, artinya dia menghambat jadi dia karena cairan dia memberikan suara redup pada saat kita perkusi. Begitu deh. Oh, ya. Terima kasih dokter. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Nafiatul Musyawara, Angkatan 2018. Ada beberapa pertanyaan dok. Yang pertama, bagaimana patomekanisme TB bisa menyebabkan efusi pleura? Yang kedua, mengapa pada pasien dewasa dijelaskan tadi telah dilakukan tes tuberkulin? Mohon maaf dok, pada pasien dewasa dijelaskan tadi tidak dilakukan tes tuberkulin. Yang ketiga, pada pasien DM atau HIV yang sis imunnya rendah, apakah TB ini bersifat asimptomatik dok? Dan jika asimptomatik, apakah gambaran radiologinya sama dengan gambaran radiologi pada umumnya? Tapi dok, itu beberapa pertanyaan. Ya, apa tadi yang pertama? Oh ya dok, saya ulang dok. TB menyebabkan efusi pleura ya? Iya dok, patomekanismenya dok. Dia sebagaimana kita ketahui bahwa secara fisiologis tubuh kita setiap hari memproduksi cairan pleura sebagai pelumas ketika terjadi paru itu kembang kempis. Nah, cairan pleura ini normalnya ada di dalam kafum pleura. Nah, ketika dia terjadi inflamasi, secara fisiologis itu dia jumlah yang diproduksi dan jumlah yang dikeluarkan itu dia sama. Nah, ketika terjadi inflamasi, yang terjadi di sini adalah produksinya yang berlebihan. Jadi dia tetap terjadi pengeluaran, kan ada salurannya dek dari untuk mengeluarkan cairan di kafum pleura. Cuman dia tidak seimbang antara produksi dan pengeluaran. Jadi ketika terjadi inflamasi, terjadi infeksi di dalam parenkim paru, dia mempengaruhi sampai di pleura, dia menyebabkan produksinya berlebihan. Jadi ketika produksi berlebihan, sedangkan pengeluarannya dia tetap, maka itu yang menyebabkan dia terjadi efusi pleura. Begitu. Jadi produksi yang berlebihan kalau di pasien TB. Terus yang ketiga tadi apa? Uji tuberkulin ya? Yang kedua uji tuberkulin. Uji tuberkulin dia spesifik bila dilakukan pemeriksaannya pada anak-anak. Kenapa?
karena anak-anak biasanya sulit untuk kita meminta, kan gold standarnya itu BTA, pemeriksaan BTA untuk kemajuan pengobatan, tapi untuk diagnosis gold standarnya itu TCM sebenarnya. Namun kalau anak-anak itu akan sulit bagi kita untuk meminta dia mengeksplorasi sputumnya, maka salah satu yang digunakan adalah tuberkulin. Nah, tuberkulin ini kalau diperiksakan ke orang dewasa juga bisa, cuman dia tidak bermanfaat. Lebih bagus untuk kita lakukan pemeriksaan BTA begitu. Yang ketiga apa? Lupa saya. Oh ya, baik dok. Yang ketiga itu pada pasien DM atau HIV Oh, yang DM, iya. Ya. Pada pasien DM dengan HIV, dia gambaran klinisnya sama seperti pasien yang lain. Cuman pada pemeriksaan radiologis, dia tidak tampak kelainan radiologis. Kenapa? Karena dia sistem imunnya, seperti saya jelaskan tadi, di TB primer dan TB post primer. Di sini dia pada TB primer, dia terbentuk ada gonfocus. Nah, pada gonfocus ini terbentuk pada orang yang dia bagus terbentuk ketika dia merupakan salah satu respon imun gonfocus primer. Nah, ketika daya tahan tubuh seseorang itu tidak bagus, artinya dia lemah, maka proses terjadinya gonfocus primer ini dia tidak terbentuk sebagaimana mestinya, maka dia di gambaran paru itu di radiologis dia tidak tampak adanya kalsifikasi, kavitas maupun infiltrat, tapi dia memberikan gambaran klinis. Jadi gambaran klinis sama seperti pasien lain. Cuman di gambaran radiologi dia yang berbeda. Begitu. Ada lagi, Dek? Sudah Kak. Sudah dok, ada 3 pertanyaan tadi. Oh, ya. Terima kasih dok. Selanjutnya pertanyaan dari jauh nih dok, dari Universitas Patimura Ambon. Oh, ya. Dari luar, yang pertama, mengapa TB ekstra namanya Haris Liengga dok, Haris Liengga dari Universitas Patimura Ambon. Jadi pertanyaan pertama, mengapa TB ekstra paru hanya terjadi di beberapa organ? Apakah MTB punya struktur yang hanya dapat menyebabkan gejala pada orang tertentu? Oh, Terus yang kedua dok, atau mau langsung, ada beberapa pertanyaan dok, mau langsung dijawab atau? Ya. Tanya saja, Oh, ya, aja. Ya. Yang kedua, pada pemeriksaan lab mikrobiologi, jika sputum atau dahak bercampur darah, apakah akan Tiga, sesuai dengan penjelasan bahwa edukasi untuk pasien TB bisa dengan cara meningkatkan aliran udara yang baik. Apakah aliran udara yang lancar tidak mempengaruhi transmisi dari MTB ke orang lain? Terus yang terakhir dok, mengapa uji tuberkulin tidak, sudah tadi ini dok, sudah terjawab yang tadi pertanyaan keempat, yang mengapa uji tuberkulin tidak dilakukan pada orang dewasa? Ya. Pertanyaan yang kedua saya tidak jelas. Oh, yang kedua dok, pada pemeriksaan lab mikrobiologi, jika sputum atau dahak bercampur, apakah akan mempengaruhi hasil pemeriksaan? Sudah. Ada. Yang pertama, mengapa TB ekstra paru hanya terjadi di beberapa organ? Apakah MTB punya struktur yang hanya dapat menyebabkan gejala pada orang tertentu? Enggak. Yang tadi sempat saya singgung bahwa kenapa terjadi hanya di beberapa organ? Karena ada beberapa organ yang dia memiliki resistensi terhadap kuman TB. Nah, beberapa organ yang yang sensitif terhadap organ yang resisten terhadap kuman TB ini, maka dia tidak mengakibatkan infeksi TB di organ tersebut yang menyebabkan yang mengalami infeksi TB itu hanya organ-organ yang sensitif terhadap kuman TB. Saya jelaskan ya tadi. Yang sensitif terhadap kuman TB itu ada selaput otak, sumsum tulang belakang, di perikard ada, di jantung ada di perikard, terus di organ pencernaan juga ada, terus di jaringan limfe,
Jadi tidak semua organ di tubuh kita itu sensitif terhadap kuman TB. Beberapa organ itu dia memiliki mekanisme resisten terhadap kuman TB. Makanya hanya beberapa organ yang menyebabkan dia terinfeksi kuman TB. Terus yang kedua, pada pemeriksaan lab mikrobiologi jika sputum atau darah bercampur darah apakah akan mengapa? Selama yang dikeluarkan oleh pasien adalah dahak, walaupun dia bercampur darah tidak apa-apa. Yang penting dahak, karena biasa pasien yang dikeluarkan hanya salivanya, Dek. Jadi ketika dia tidak ada dahak, hanya saliva, itu tidak bisa terdeteksi. Dahak, kalau betul-betul dahak yang purulen, dia tetap bisa diperiksakan, walaupun dia bercampur darah. Oh ya tadi, selain dahak itu ada beberapa yang lain juga, ada beberapa yang saya sebutkan tadi yang bisa diperiksakan kuman MTB-nya. Tergantung organ yang dikena ya. Kalau misalnya dia kena meningitis TB, bisa diperiksakan cairan cerebrospinalnya. Kalau yang kena perikard, pleura, biasanya kita pleura itu kebanyakan dia memberikan komplikasi berupa effusi pleura, maka kita ambil cairan pleuranya untuk diperiksakan. Jadi bukan cuma dahak. Dahak itu khusus untuk pasien TB paru, begitu. Sesuai dengan penjelasan dokter bahwa edukasi untuk pasien TB bisa dengan cara meningkatkan aliran udara yang baik. Apakah aliran udara yang lancar tidak terasa? Saya katakan tadi bahwa salah satu sifat dari kuman TB adalah dia, mana dia? Ini, salah satu sifat dari kuman TB adalah dia sensitif terhadap sinar UV. Jadi kalau terjadi pertukaran udara yang keluar dari ruangan itu kena sinar matahari, sinar UV, dia akan segera mati deh kuman TB-nya. Begitu. Apalagi? Oh ya, sudah ya. Baik dok, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari angkatan 2020 atas nama Alpiani. Apakah gejala klinis TB dengan pneumonia sama? Jika sama, bagaimana cara membedakannya? Dok? Pneumonia itu dia sifatnya akut, tidak seperti TB. Kalau TB tadi itu dia kita curiga dia pasien TB kalau batuknya sudah lebih dari 2 minggu. Nah, kalau lebih kurang dari 2 minggu, itulah kita curiga dia pasien pneumonia atau CAP. Bedanya pneumonia sama TB, kalau pneumonia itu dia lebih dominan ke gejala sesaknya, walaupun tetap ada batuk, tapi lebih dominan ke gejala sesak. Selain itu juga pneumonia dari gambaran radiologi, dari anamnesis kan tadi dia terutama sesak, terus dia tidak ada gejala yang trias tadi, yang keringat pada malam hari, berat badan turun, nafsu makan turun. Dia juga tidak ada riwayat kontak dengan pasien TB. Lalu dari pemeriksaan fisik itu pneumonia biasa mirip sih sama TB, biasa didapatkan apex redup pada pemeriksaan fisik dan juga biasa kita dapatkan bronki. Cuman kalau di TB dia di apex, kalau pneumonia bisa di mana saja, terutama kalau dia pneumonia lobaris bisa saja dia ronkinya atau pada perkusi redup bisa di medial ataupun di basal. Itu bedanya. Terus dari pemeriksaan radiologi, kalau TB itu gambarannya bercak berawan, terutama pada apex. Kalau pneumonia, dia gambarannya GGO, Grand Gun Opacity. Dia itu jadi seperti gambaran uap, kalau kita menghembuskan uap nafas ke cermin, itu kan kayak beruap begitu. Itu gambarannya GGO pada pasien pneumonia di radiologi. Grand Gun Opacity. Terus apalagi ya, dari pemeriksaan
pemeriksaan mikrobiologinya juga berbeda dengan TB. Kalau TB kita periksakan sputum BTA, kita periksakan gen expert atau TCM dan sensitivitas OAT, maka pada pasien pneumonia kita periksakan sputum gram, kultur MO, mikroorganisme, dan sensitivitas antibiotik. Lalu dari pemeriksaan darah rutin, biasanya pasien TB kalau jarang terjadi peningkatan leukosit, namun kalaupun terjadi peningkatan leukosit, dia tidak lebih dari 14.000. Normalnya kan di 6.000 sampai 10.000. Nah, kalau pasien pneumonia dia biasanya meningkat sekali, bisa sampai 17.000, bisa sampai 20.000. Itu membedakan TB sama pneumonia. Saya kira seperti itu. Terus, bagaimana cara pengambilan dahak yang benar? Cara pengambilan dahak yang benar itu seperti saya katakan tadi, bahwa dahak yang paling berkualitas itu yang diambil pada pagi hari pada saat pasien baru bangun tidur, pasien belum makan dan belum minum. Kenapa? Karena pada saat tidur biasanya itu sputum terjadi akumulasi sputum di saluran nafas. Jadi kalau pagi-pagi biasanya pasien batuk-batuk itu akan keluar dahak yang kental, dahak yang purulen. Maka pada saat itulah sebenarnya kita minta pasien untuk menampung, itu yang paling bagus kualitasnya. Nah, kita edukasi pasien pada saat dia mau menampung dahaknya, usahakan dia dia tarik nafas dalam, baru dia keluarkan dahaknya. Jadi dia tarik nafas dalam agar sputum yang berada di saluran napas bagian bawah itu bisa ikut keluar pada saat dibatukkan, begitu. Terima kasih, Dok. Selanjutnya, apakah dalam pengambilannya membutuhkan obat semacam mukolitik? Kalau dia bisa keluar sendiri, tidak perlu mukolitik. Tapi kalau dia sulit dikeluarkan, bisa kita induksi pakai nebul dengan NaCl 3%. NaCl 3% ini gunanya untuk mengiritasi saluran, dia kan pekat, jadi dia bisa mengiritasi saluran napas. Jadi kalau dia mengiritasi saluran napas, pasien akan batuk, jadi dia selain itu juga dahaknya akan lebih encer, jadi gampang dikeluarkan begitu. Ya, kira demikian, Dok. Iya, Dok. Selanjutnya, Dok, ada pertanyaan dari jauh juga ini, Dok. Dari Universitas Borneo Tarakan atas nama Novaria Tandi angkatan 2020. Izin bertanya, Dok, apakah flek kecil pada paru-paru anak balita itu dapat dikatakan bahwa balita tersebut terkena TBC? Kemudian, mengapa proses pemeriksaan TB pada lansia lebih sulit dibandingkan dengan orang tua maupun anak-anak? Tapi, Dok, apakah sudah jelas, Dok, pertanyaannya? Ya. Mana tadi? Atas nama siapa tadi? Iya nih. Novaria Tandi, Dok, Tabe. Apa pertanyaan tadi? Jadi pertanyaannya, Dok, apakah flek kecil pada paru-paru anak? Ya. Kalau TB pada pasien anak itu ada scoringnya, Dek. Jadi tidak serta-merta hanya dari pemeriksaan radiologi, tetap dia dilihat dari klinis. Ya, setahu saya mungkin ini nanti bisa diminta sama dokter Dila ya untuk pasien TB pada anak, karena dia di anak berbeda sama orang dewasa. Setahu saya di anak itu ada di sistem scoring. Jadi gejala klinisnya ada scoringnya berapa, riwayat kontak dengan pasien TB scoringnya berapa, terus di nilai berapa sampai berapa gitu. Kalau memenuhi kriteria tersebut, baru dikatakan dia TB, pasien TB. Jadi kalau anak ada scoring, saya lupa scoringnya dia bagaimana. Tapi salah satunya itu uji tuberkulin. Kalau uji tuberkulinnya positif, dia di anak, kalau di dewasa itu ada TCM sama BTA, kalau di anak ada tuberkulin. Kalau tuberkulinnya lebih dari beberapa milimeter dinyatakan positif, maka dia positif untuk TB secara bakteriologis. Itu setahu saya di anak. Terus yang kedua, pertanyaannya apa? Oh ya, Dok, pertanyaan kedua, kemudian mengapa proses pemeriksaan TB pada lansia lebih sulit dibandingkan dengan orang tua maupun anak?
Saya rasa lansia tidak beda ya, tidak ada yang susah. Yang susah itu kalau pasien tidak bisa mengeluarkan dahaknya. Itu yang agak susah karena kita harus memeriksakan secara bakteriologis. Nah, kalau pasien yang saya katakan tadi bahwa kalau dia tidak bisa dengan induksi pun susah untuk dikeluarkan, bisa dengan cara bronkoskopi. Jadi kalau bronkoskopi itu pasien ditidurkan, lalu kita masukkan alat langsung ke dalam saluran pernapasan, lalu kita ambil dahaknya langsung di saluran napas, begitu. Begitu kalau di orang dewasa, di lansia, kalau emang sulit untuk mengeluarkan dahaknya. Secara umum sih sama dengan dewasa lainnya, tidak ada yang susah kalau orang lansia, Dek. Ya, baik dok, terima kasih dok. Selanjutnya pertanyaan dari Muhammad Rizky Irkian Priyanka, angkatan 2019. Dok, mohon izin bertanya, apabila kita tinggal satu rumah dengan penyakit TBC, apakah wadah makanan dan minum harus dibedakan dok? Dan apakah penyakit TBC dapat menular melalui wadah dok? Sekian dan terima kasih dok. Ya. TB itu selain saya katakan tadi, dia sensitif terhadap sinar UV, tahan terhadap suhu rendah, dia juga akan gampang mati dengan sabun, sama dengan virus COVID. Dia gampang untuk mati jika sudah terkena air sabun. Jadi tidak perlu ada pembedaan tempat makan untuk pasien tinggi. Saya kira seperti itu. Kecuali memang kalau pasien, maksudnya dari kita tidak bisa menjamin hygiene-nya ketika misalnya pada saat dicuci piringnya mungkin tidak dicuci baik atau bagaimana, itu bisa dibedakan. Tapi secara umum sebenarnya tidak perlu, karena dia bisa mati dengan setelah kena sabun, gitu. Akan luruh dindingnya. Baik dok, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Andi Sobi Torik, angkatan 2020. Saya mau bertanya apakah gejala tuberkulosis paru dengan COVID-19 sama gejalanya, dan apa perbedaan infeksi paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dengan coronavirus? Terima kasih dok. Bakteri, kalau TB itu disebabkan oleh bakteri. Kalau COVID itu disebabkan oleh virus. Secara umum patogenesisnya dia kalau TB dia merangsang sel imun seluler melalui yang tadi saya jelaskan, ada fokus infeksi primer di gonfokus. Nah, kalau virus COVID ini dia mengenai semua organ yang memiliki reseptor S. Hampir semua organ di tubuh kita memiliki reseptor S, yang terutama ginjal, paru-paru, kulit, saluran cerna, itu semuanya memiliki reseptor S. Yang AC ya, S yang agency converting enzyme. Pokoknya di mana saja organ yang memiliki reseptor S, disitulah virus COVID bisa berikatan. Ketika dia sudah berikatan dengan reseptor S, maka disitulah dia bisa menimbulkan gejala. Bila dia kena di paru, dia akan menyebabkan gejala berupa batuk, sesak, nyeri dada. Bila terkena bila dia berikatan dengan reseptor S yang ada di saluran cerna, dia bisa menyebabkan diare. Bila dia berikatan dengan reseptor S yang ada di di kulit, maka dia akan menyebabkan ruam, gatal. Kalau misalnya dia berikatan dengan reseptor S yang ada di hati, dia bisa terjadi peningkatan enzim transaminase atau SGOT, SGPT, sehingga bahkan ada yang menyebabkan icterus. Kalau dia berikatan dengan reseptor S yang ada di ginjal, dia bisa memicu peningkatan ureum dan kreatinin, bahkan bisa meningkatkan tekanan darah, begitu. Jadi tergantung di mana
virus COVID-19 ini berikatan, Dek. Baik, terima kasih dok. Selanjutnya pertanyaan dari Brian Paronoan angkatan 2020. Yang pertama, bagaimana dampak bagi janin bila ibu hamil sedang mengidap penyakit TBC? Pertanyaan kedua, apakah setiap orang yang mengalami batuk darah orang tersebut menderita TBC? Terima kasih dok. Kalau ibu hamil menderita TB itu tetap kita terapi OAT, karena yang kita khawatirkan kalau ibu ini dia tidak diobati TB-nya pasti akan berdampak buruk pada bayinya melalui karena dia sifatnya bisa kalau dia masuk di sistem saluran darah, di pembuluh darah, dia akan beredar ke seluruh tubuh, pasti dia akan berefek kepada janinnya. Namun untuk OAT-nya itu kita adjust, jadi ada penyesuaian dosis untuk ibu hamil, begitu. Lalu untuk apa pertanyaan kedua, Dek? Jadi untuk ibu hamil tadi kita adjust dosisnya ya, tetap diobati TB-nya. Pertanyaan kedua dok, setiap orang yang mengalami batuk darah, apakah orang tersebut menderita? Tidak semua pasien yang batuk darah adalah pasien TB. Banyak pasien terutama dengan CA paru itu dia batuk darah. Jadi batuk darah bukan berarti dia TB, dan TB tidak selamanya disertai oleh batuk darah. Pasien CA paru pun dia akan memberikan malah kebanyakan pasien CA paru yang batuk darah, Dek, begitu. Kalau sudah parah, baru dia memberikan salah satu gejalanya yaitu hemoptisis atau batuk darah. Kalau pada tahap awal dia tidak ada batuk darah. Baik dok, terima kasih. Dan selanjutnya pertanyaan terakhir dari Universitas Patimura Ambon, Haris Lengga. Izin bertanya, apakah untuk pemberian obat OAT itu diberikan sekaligus untuk 6 bulan atau diberikan duluan untuk 2 bulan fase awal, baru diberikan obat untuk 4 bulan untuk fase lanjutan? Karena waktu minum obat untuk fase awal dan lanjutan berbeda dok. Mohon arahannya. Terima kasih dokter. Ya, bagus pertanyaan. OAT itu tidak langsung kita berikan ke pasien 6 bulan. Yang pertama kita berikan pada saat pasien datang, terus sudah terdiagnosis TB secara bakteriologis, maka OAT kita berikan pertama itu 2 minggu saja. Kenapa 2 minggu? Di situ kita evaluasi apakah pasien setelah dia 2 minggu kita minta pasien datang lagi. Di situ kita evaluasi bagaimana selama 2 minggu ini. Kita lihat yang dievaluasi tadi ini, ya. Nih, di sini kita tanyakan kepada pasien bagaimana Bu, kalau misalnya dia batuk, biasanya batuknya mulai berkurang walau belum hilang. Bagaimana batuknya? Apa sudah berkurang? Demamnya sudah berkurang? Sesaknya sudah berkurang? Nafsu makannya sudah baikkah? Keringat pada malam harinya apakah sudah berkurang? Berat badannya sudah naikkah? Di situ kita pantau pada 2 minggu awal. Radiologis belum, nanti bulan ketiga. Secara bakteriologis juga belum. Efek samping obat. Bagaimana Bu setelah minum OAT ini, apakah ada efek samping yang Ibu rasakan? Misalnya ada mual, muntah, penglihatan terasa kabur, apakah pusing? Nah, kalau tidak ada, terus sebaiknya datang, biasanya pasien datang dengan pengantarnya. Nah, pengantarnya ini kita bisa tanyakan bagaimana selama ini Ibu minum obatnya teratur atau tidak. Nah, jika semua ini yang dievaluasi bagus, baru kita bisa lanjut lagi pengobatannya. Kita berikan obat untuk biasanya 2 minggu lagi, setelah 2 minggu baru kita beri setiap bulan. Jadi tidak pernah diberikan sekaligus banyak ke pasien 2 minggu baru 1 bulan. Terus selanjutnya untuk tahap lanjutan tetap 1 bulan begitu. Baik, terima kasih dok.
Jadi sekarang sudah berakhir sesi tanya jawab. Terima kasih banyak Dok atas jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Semoga teman-teman yang bertanya dapat puas ya dengan jawabannya dan mohon maaf jika masih banyak pertanyaan yang belum kami bacakan karena kita dibatasi oleh waktu. Baiklah teman-teman, karena kita sudah sampai di penghujung acara, kami dari Penprobem FK Unibos mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemateri kita pada malam hari ini Dr. Irma yang telah memaparkan materi dengan luar biasa. Dan tentu saja terima kasih juga buat antusiasnya teman-teman peserta Bisik Baper. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini dapat berguna untuk kita semua sekarang maupun di kemudian hari nanti. Namun sebelum itu, sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, kita akan melakukan sesi foto bersama.